mesin harus belajar. Udah gitu baru mesin bisa bereaksi, kira-kira kayak gitu. Ini contohnya. Ini situs yang dipakai namanya Google. Tolong dicatat aja di kepala, nanti bisa diajarin ke adik-adiknya ya, yang SMP. Ini namanya Google Teachable. Itu TEAS ya, bisa diajarin Teachable Machine. Jadi masuk ke Google Teachable Machine, kemudian bentuknya kayak gini. Kalau udah masuk ini salah satu contoh aja sih. Namanya apa tadi teh? Banana meter. Oke. Jadi langkah pertama kita masukin data nih. Ini ada bisa bentuknya video, bisa juga diupload. Datanya bisa video, bisa uploadan. Di sini ada yang saya gedein ya. Ini banana teh pisang ya, pisang. Ini pisang yang belum matang tuh, early belum matang. Pisang yang udah matang, pisang yang udah telat, udah mau busuk. Yang ini bukan banana. Jadi ada 4 kategori. Dimasukin lah dalam bentuk video segala macam. Ini contoh cara masukinnya. Ini yang sudah matang bentuknya seperti ini. Dimasukin dalam berbagai sudut, dimasukin. Terus nanti kita masukin juga yang ini yang too late, yang telat, masukin, kelihatan pisangnya warnanya hitam, telat. Sesudah semua dimasukin kita training. Ini tinggal klik doang, training, klik. Masukin, klik. Udah, ini mah AI blow on banget lah, buat SMP juga bisa. Cuman yang masalah bukan itu sih sebenarnya, nanti yang masalah Dignas kagak punya modul. Jadi tugasnya guru-guru nanti bikin modul bahasa Indonesia. Ini kan modulnya bahasa Inggris. Itu yang masalah. Sesudah dikasih training, ini kelihatan trainingnya sampai 50 biji. Udah gitu kita masukin video, langsung dia tahu. Oh ini mateng. Masukin lagi video lagi. Oh ini teh udah mau busuk kayak gitu. Udah gitu aja AI itu. Jadi cara berpikir AI itu blow on sih sebenarnya. Kasih training, kasih data, training, keluar hasil. Udah, nanti kalau kita programming cuma gitu aja, selesai. Yang jadi seru adalah gimana cara ngumpulin data buat training. Beres ya? Diberes dulu ya. Jadi ini buat SD SMP tadi ini saya menerangin ke Pak Oscar nih, biar sebagai orang Korika tahu. Tapi karena ini ada guru-guru juga, tolong bapak guru ceritanya gini nih buat guru-guru, buat sekolah. Dignas cari sekolah buat contoh. Jadi kalau di sekolah bapak ibu ini ada uji coba AI, kalau berhasil Dignasnya pengen belajar gimana sih cara pelajaran AI buat siswa. Gitu. Jadi mereka nyari contoh sih sebenarnya. Sekarang belum ada contoh. Jadi hari ini contohnya belum ada. Hari ini mereka baru pada punya cita-cita karena disuruh sama Bapak Wapres. Nah, terus kita harus ngerjain itu semua. Nah, ini beres dulu ya, yang SMP beres. Saya naik kelas lagi ya. Masuk kelasnya ke kelas SMA SMK. Oke. Software yang dipakai gratis, free. Tadi udah disebut sama Pak Oscar. Ini saya tutup dulu ya. Software yang dipakai namanya Orange. Saya gedein ya. Softwarenya namanya Orange Data Mining. Nih ada downloadnya. Kalau kita download, ini ada yang buat Windows, ada yang buat Mac, ada yang buat Linux, free. Cuman ngomong terus terang dulu, filenya lumayan gede. Filenya sekitar seberapa? Berapa? 495. Bukan. Jadi mega ya. Lumayan aja. Setengah giga. Kalau bisa satu orang aja yang download, yang lain di copy-in. Kira-kira itu. Nah, sekarang programmingnya asli blow. Programmingnya blow banget ya. Programming blow. Ini udah beres ya? Namanya Orange Data Mining, beres. Sekarang cara programmingnya. Saya teh butuh, ada anak SMK yang mau jadi sukarelawan nggak? SMK ada yang mau jadi sukarelawan nggak?
biar bisa programming. Ini kalau udah dijalanin, jalannya kayak gini bentuknya layarnya. Kalau jalan layarnya kayak gini, ada SMK jadi sukarelawan tuh. SMK. Ini salah satu contohnya ya. Contohnya bukan ini. Contohnya bukan non teh. Rizky, Rizky. Contohnya ini Pak Oscar. Kita makainya ini Google Teachable Machine. Hah? Dengarti. Pokoknya ada Google kayak ginian. Terus di sini ada contohnya, misalnya tadi teh contoh yang ini ya, banana meter. Kita cari yang lain lah. Nggak apa-apa lah, banana meter aja ya. Ini kita bisa ngukur banana teh apa bahasa Indonesianya teh? Pisang. Cau. Kita masukin data, ada cau yang belum matang, cau yang matang, cau yang sudah tua, busuk. Ada yang bukan cau. Contohnya Rizky itu bukan cau. Nah, kita masukin datanya pakai kamera. Jadi masukin berbagai sudut dimasukin. Terus yang ini yang sudah mau dibuang, masukin. Terus training, cuma klik doang training. Terus langsung jadi aplikasinya. Ini langsung tahu ini belum matang, ini matang, yang ini terlalu tua. Gitu. Gitu ya. Jadi kayak gini aja sih. Oke, tapi ini cuma ngasih tahu ke Pak Oscar aja bahwa di Indonesia lagi ada gerakan seperti itu. Kalau Korika bisa masuk, jadi keren. Oke, nanti saya sampaikan ke tim secara bareng-bareng, Pak. Gitu ya. Sok Rizky, duduk. Gimana, Pak? Oke, sekarang Rizky buka yang ini aja ya. Buka, bentar, mana sih? Di sini. Kok saya nggak punya basic buat kayak gini, Pak. Oke. Rizky tidak punya basic buat kayak ginian ya. Oke, siap. Tenang naon, nggak apa-apa Rizky. Tolong kalau nanti nggak bisa, yang ini digeret aja suruh bantuin. Siap. Siapa ngomong senang kita. Oke, sekarang ini buat anak-anak akuntansi terutama sama anak-anak ini. Kita akan, Rizky udah tahu ini belum? Apa kapal Titanic tahu? Tahu. Kapal Titanic. Masih ada di atas atau ada di bawah? Di bawah. Di atas mana kita? Dulu di atas. Sekarang ada di mana? Di bawah. Di bawah, di laut ya. Di bawah. Kalimatnya belum lengkap. Rizky, kita akan coba analisa kapal Titanic. Gimana, Pak? Itu ada data. Ya. Bawah, ya itu betul ke atas ya. Klik data. Klik data. Ini jadi menu-menunya teh bentuknya ini ya. Bentuknya grafik semua. Yang itu yang nomor 3 dari kiri. Nah, itu ada tulisannya dataset. Diklik dataset. Klik, Pak. Klik dataset. Dataset itu contoh data. Salah satu contoh data yang ada di situ Titanic. Tuh. Tapi sebetulnya kita bisa masuk di data apa aja. Bentuknya file Excel. Cuman biar lebih gampang, saya masukin Titanic ya. Yang semua udah pernah nonton filmnya Titanic itu sih? Setengah-setengah. Oke. Ini mah kalau nonton Titanic, saya belum tahu. Ininya kita
2 baris pertama nomor 2. Ini. Karena baris pertama Pak, kiri, bawah lagi. Oh, ini. Kanan, kiri, ya, klik. Nah, pindah. Sambungin dataset ke data table. Sambungin. Klik, Pak. Sambungin itu ada titik-titiknya, diklik di titik-titik ya. Klik. Ini. Disambungin. Klik ke sebelah kiri. Klik. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Belum tahu. Teknik Di- programming ya. Iya. Oh, tinggal ditarik. Iya. Oh, ditibannya, Pak. Betul. Tarik garisnya. Ditibannya, Pak. Ya, ya Ini. bukan. Gimana, Pak? Kecanggihan. Garis. Jadi gini doang. Ini kan ada titik-titik nih ya. Iya. Diklik kiri, tarik, Oh. lepas. Ah, gampang, Ban. Iya. Ya. Sekarang diklik data table-nya. Nah, belakang agak susah membaca. So, Rizky, Pak bacakan. Itu ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom. Kolom nomor 1 naon? Survive. Status. Isinya datanya apa itu? Ada survive. Terus apa bawahnya? Yes. Yes. Survive maksudnya orangnya hidup atau mati? Iya. Yang lain kebetulan hidup. Yes. Sebelahnya naon? Status. Status. Tulisannya apa? First. First. Ya. First artinya dia penumpang kelas 1. Dia penumpang kelas 1 hidup. Age. Sebelahnya naon? Age. Yes, naon? Adult. Hah? Adult. Hah? Adult. Oh, ada. Gua pikir is ada. Itu S umur. Iya, umur. Dewasa. Terus ujung kaki sebelah sana naon? Sex. Hah? Sex. Seks. Seks itu gender ya. Male. Iya. Itu apa? Male. Male laki-laki. Iya. Gitu ya. Jadi ingat, ada survive, hidup mati, kelas 1 2 3, status kelas 1 2 3 atau guru, ada umur, dewasa anak, terus ada gender laki perempuan. Oke. Tolong perhatiin baik-baik. Datanya berupa tulisan atau angka? Tulisan. Keren ya. Datanya tulisan, bukan angka. Iya. Kita bisa analisa tulisan di sini. Oke. Terus ada nama orang nggak di situ? Alamat? Nggak ada. Umurnya, angka umurnya nggak ada. Nggak ada, Pak. Kalau kita mainan kayak ginian, kita harus perhatiin bahwa jangan sampai data pribadi lepas. Ini masalah privacy. Jadi sama si siapa namanya? Polisinya udah dibuangin tuh data pribadinya. Oke. Coba diturun ke bawah. Ada berapa jumlah orang yang ada di Titanic? Paling bawah. Banyak, Pak. Seberapa banyak teh? 2201. Jadi ada 2201 orang di kapal Titanic yang tenggelam. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada laki, ada yang perempuan, ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, sama kru. Kru, ya. Pertanyaannya buat Anda semua. Ini ada malaikat maut datang ke kapal Titanic yang mau tenggelam. Terus dia lihat manusia di depannya nih. Manusianya ada parameternya kan? Parameternya dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, status sama umur, dewasa, anak. Udah gitu, parameter satu lagi adalah gender, laki perempuan. Waktu malaikat mau datang, mau nyabut nyawa nih orang, yang pertama kali dilihat apa? Apakah umur, apakah status, apakah gender? Umur. Berapa orang yang umur? Piringan status. Jadi kalau umur artinya gini ya. Kalau orang yang tua mati duluan. Wis. Maksudnya orang mati duluan. Lu hidup, tapi lu brengsek pada. Banyak umur, Pak. Terus kalau status gimana? Ya, dia di kru apa di penumpang? Jadi yang mati kru duluan atau penumpang duluan? Penumpang duluan mati, kru hidup. Ya. Itu penumpangnya ada 3 jenis. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang mana yang dimati duluan? Iya. Paling miskin. Jadi yang akan mati duluan adalah, kalau ini pendapatnya Pak Asep, ini kalau lu penumpang kelas 3
kita bisa analisa malaikat maut yang datang ambil keputusan dasarnya apa, gitu ya. Sekarang kita mau melihat dasarnya apa. Tutup. Sebetulnya ada teknik yang lebih rumitnya lagi, kita analisa algoritma mana yang paling presisi. Tapi kalau di kesempatan ini kalau saya terangin itu pusing kan. Jadi saya langsung aja pakai algoritmanya ya. Saya nggak terangin cara ngecek presisinya. Soalnya kalau cara ngecek presisinya nanti yang di belakang pada kepalanya pusing semua. Oke, itu data di minimize aja. Klik data yang di atasnya warna coklat, kiri. Ini. Ya itu atasnya ada warna coklatnya, yang garis coklatnya. Yang mana Nah, ini? Klik. Sekarang kita masuk ke model. Klik model. Saya akan pakai tree. Tree itu buat ngelihat ini ya, ngelihat pola pengambilan keputusannya. Ambil tree, ditarik tree. Tree mana, Pak? Garis kedua. Ini. Garis kedua itu, nah ambil geret. Oh dia gayanya diklik ya. Kalau saya biasanya diklik digeret. Tapi nggak apa-apa lah. Coba lu geret ke tengah, ya ke tengah. Nah, sip. Sekarang kita sambungin datanya ke tree. So, sambung data ke tree. Diklik kiri. Udah Pak. Klik, tarik. Pas di situnya. Ya. Klik, tarik. Ya. Tetap nggak bisa, Pak. Bisa. Nih. Bismillah, jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Bisa. Tergantung amal berbuat. Iya. Oh. Sini. Nggak bisa, Pak, tuh udah ditarik. Bisa. Ini caranya saudara-saudara. Ini mouse. Ya. Geret mouse-nya ke garis yang ini. Diklik di garis ini nih. Klik, geret. Nah, kan Mouse sih, Pak. tergantung amal ibadah itu. Oke, makasih. Ya, diklik lagi. Beres ya? Sip. Oke. Jadi sekarang dia udah punya model. Sekarang kita pengen lihat malaikat maut caranya gimana? Waktu dia datang dia lihat apa? Dia lihat status, dia lihat umur, atau dia lihat kaki perempuan? Kalau saya jadi malaikat maut sih, laki gue bunuh semua. Biar lagi perempuan semua. Biar tinggal perempuan aja. Saya bukan malaikat maut sih orang. Nggak kayak gitu. Oke, sekarang kita pengen melihat kan visualisasi. Tolong perhatiin ya, perhatiin di sini. Langkahnya cuma sederhana aja yang namanya AI. Satu, ambil data. Dua, Model. Atau tadi waktu yang di Google Teachable Machine Training namanya. Udah gitu kita visualisasi. Udah cuma itu doang. Ambil data, model, visualisasi, selesai. Tapi nanti ada teknik-teknik lain kalau mau jadi dukun segala macam. Sekarang kita visualisasi. Itu modelnya di yang warna pink, diklik lagi. Ya ini. Enggak pink yang sebelah sana. Ya, klik. Itu ada visualisasi atasnya, Pak. Oke. Ya, klik visualisasi. Itu bawa ya itu ada tree viewer, Iya. geret ke sebelah sana. Lagi rada ke sana dikit. Ya, udah. Sambungin. Tadi kayak tadi. Pinter nih. Sudah berhasil. Kita boleh kelas dulu, pada. So, diklik sekarang viewer, klik. Oke. Sekarang biar nggak ribet, ini dirubah jadi Mana ya? 2 layer. Yang mana? Yang 5. Yang 5 jadi 2 layer. Oke, 2 level. Layer supaya belakang bisa lihat di zoom. Ada zoomnya nggak sih? Ini ada zoom, Oh, naikin ini. dikit zoomnya, naikin. Lagi naikin. Nah, sip. Oke, ini adalah hasil analisa dari data yang tadi. Bagaimana cara malaikat maut nyabut nyawa. Yang dilihat pertama kali apa itu? Gender. Gender. Jadi lu salah, ini salah juga, dua-duanya salah. Seks. Jadi yang dilihat laki perempuan. Iya. Jadi yang benar apa sih sebenarnya? Jadi kalau perempuan hidup, itu berarti itu kalau yang merahnya apa? Tebel, itu berarti hidup ya. Itu soalnya target kita adalah yes. Target kita yes. Jadi kalau perempuan hidup, kalau laki-laki mati. Iya. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita naik kapal, sebaiknya pakai rok. Biar nggak
lagi. Dari perempuan yang bakal mati, yang perempuan kelas berapa? Kelas 3 bakal mati, kelas 1, kelas 2 sama kru hidup. Udah kelihatan tuh. Tapi kalau laki-laki beda perilakunya. Yang dilihat apa? Umur. Laki-laki yang dilihat umur. Ono mati duluan. Gitu ya. Kalau anak-anak hidup. Jadi beda perilakunya kalau tapi dari awalnya nanti yang dilihat laki perempuan. Perempuan akan dilihat kelas. Kalau laki-laki yang dilihat umur, beda. Itu karena datanya cuma ambil doang loh. Langsung kelihatan kita bedanya cara melihat. Terus ya, sampai sini ada pertanyaan. Sekarang gue yang nanya, kok kayak gini? Kenapa kenapa perempuan itu duluan? Kenapa laki-laki mati? Ayo. Coba. Kenapa kelas 3 mati duluan? Perempuan. Kenapa kelas 1 itu? Lu pada keadaannya gue yang nanya nih sekarang. Karena laki-laki yang berusaha menolong. Laki-laki berusaha menolong. Kayak dicabut. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya udah pernah nonton Titanic kan? Ya. Oke. Pertanyaannya, jumlah skoci sama jumlah penumpang banyak kan Bang? Penumpang. Jadi skocinya kagak muat. Ya. Penumpang lebih banyak. Jadi ingat ya? Ya. Ingat ya? Jumlah skoci lebih dikit kan? Ya. Penumpang lebih Skoci banyak. yang naik skoci. Jadi harus milih siapa yang naik skoci. Tentunya perempuan akan naik skoci, laki-laki lu berenangnya di air. Ya. Lu bayangin itu air suhunya -10. Waduh. Udah pernah berenang di air -10? Coba lah berenang situ. Mas. Setengah jam aja mati. Merasa gimana semuanya? Oh, coba aja mati. Jadi masalahnya dia harus tahu ceritanya bahwa kenapa saya seperti itu karena si yang bikin Titanic agak arogan. Ya. Dia pikir nih kapal nggak akan pernah tenggelam, tahu-tahu nabrak es tenggelam. Karena dia arogan mikirnya kayak gitu, skocinya kurang banyak. Pas kurang banyak tenggelam, ya pas harus milih nih penumpangnya mana yang dihidupin, mana yang matiin. Jadi sebenarnya bukan malaikat maut juga sih. Ya malaikat maut juga yang nariknya juga, tapi ada masalah juga. Ini beres ya. Oke, sekarang kita ganti topik. Ini tutup. Tuh ganti topik ke ini dataset lagi. Ya itu tutup aja bener. Dataset, klik dataset yang kanan ya itu klik itu. Sekarang kita pindah ke mobil. Sebelahnya dia mobil. Ini khususnya buat orang perkantoran sebenarnya. Satu lagi di sana. Akuntansi. Atau akuntansi atau perkantoran. Ini teh dealer mobil. Pernah dia dealer mobil? Ya. Dagang mobil kan? Oke, sok diklik. Nah, udah sip, tutup. Tutup. Coba lihat datanya. Klik datanya. Nih. Kita bacain aja datanya ya. Ini datanya bukan angka loh. Datanya tulisan. Oke. Yang paling kiri itu adalah ini mobil dibeli apa kagak. Paling kiri yang warna hitam ya. Mobil dibeli apa kagak. Sebelahnya adalah harga mobil. Sebelahnya lagi teh naon? Maintenance. Apa maintenance bahasa Indonesia-nya apa? Perbaikan perawatan. Sebelahnya lagi apa? Pintu. Jumlah pintu. 2. Ada 2 pintu, ada 3 pintu, 4 pintu. Iya. Itu berapa? 4 biasanya. 4 pintu. 5. Sama kapok gitu. Kalau bisa masuk ke kapok. Oke, itu pintu. Sebelahnya pintu naon? Orang, jumlah manusia. 2. Ada yang manusianya 2, ada yang manusianya 4, ada yang banyak. Iya. Oke. Terus sebelahnya naon? Itu luggage teh naon luggage teh? Bagasi. Ada yang gede, kecil, segala macam. Terus sebelahnya lagi safety keamanan. Jadi ada berapa parameternya? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 parameter ya? Itu ada 7. 7 teh sama targetnya. Targetnya mobil dibeli apa enggak? Sekarang saya pengen nanya lagi. Sama kayak tadi cara berpikirnya. Kita cuma punya data seperti ini. Ini perhatiin ya datanya tidak angka. Datanya bisa tulisan senang tidak kan datanya? Bisa senang tidak. Tapi ini ada angka ya. Ini ada angka jumlah penumpang. Pertanyaannya, ini orang
datang ke dealer mobil, oke, dia lihat mobil nih. Yang pertama kali parameter apa yang bikin dia putusin mau beli? Murah. Harga. Ini ulang ya parameternya harga, non harga, Kebutuhan. Perawatannya. perawatan, Pintunya. pintu, jumlah penumpang, Kebutuhan Pak. luggage, nggak ada kebutuhan di sini Pak. Luggage non, bagasi, terus non, Keamanan. keamanan ada non. Dari 6, yang mana yang nomor 1? Harga. Harga. Ya emang rakyat itu. Arah. Coba. Oh, keamanan. Ini saya ingetin ya. Data ini datanya orang bule. Oh, keamanan. Orang Indonesia. Safety. Oke. Safety. Jadi jelas bukan harga dah. Ya, Mereka safety, duitnya safety. nggak ada nomor seri. Jadi apa safety? Safety. Safety. Ada yang lain? Ya masing-masing bisa pilih yang lain-lain, nanti pasti ada satu yang benar sih Pak. Jumlah orang safety. Kita lihat mana yang benar ya. Ya. Jumlah orang atau safety. Hmm. Kalau safety jelas, kalau makin safe makin boleh beli. Jumlah orang nih ada 2, 4, banyak. Yang mana? Pokoknya jumlah orang aja ya. Pokoknya jumlah orang. Yang kemudian bakal dibeli apakah 2 orang atau 4 orang atau lebih? 4 orang lebih. Jadi kalau mobilnya bus pasti dibeli. Kalau mobil sport mah minibus gitu. Maklum ini juga orang bule kan suka bikin anak. Jadi orangnya banyak, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Bener kan saya ngomongnya? Bener, masalah apa sih? Gue ketawa-ketawa. Mencurigakan saya. Coba kita lihat hasilnya ya. Tutup. Buka lagi TreeViewer, bikin sama jadi 2. Tuh kelihatan yang mobil besar apa? Jumlah manusia. Jadi ternyata yang ini targetnya adalah yang nggak jadi dibeli nih ya. Jadi kalau orangnya cuma 2 nggak jadi beli. Jadi kalau orangnya 4 atau lebih Bisa nampung banyak ya. Jadi bule juga sama. Mereka suka bikin orang ya Produksi orangnya banyak, jadi dia kepaksa beli mobil yang orangnya banyak. Dan ya, sip, oke. Sekarang sesudah orang itu level dinaikin biji. Ya. Itu apa? Setelah orang safety. Jadi pertama yang dilihat orang, kedua safety, ketiga harga. Jadi harga nomor 3. Gitu ya, terus ya. Jadi ini contoh kita pakai AI dari yang bentuknya tabel. Tadi kalau ceritanya Pak Oscar teh dari data sampai jadi insight, jadi knowledge. Ini knowledge. Dari knowledge mulai jadi wisdom. Wisdom itu kira-kira gini. Oh oke, ternyata orang akan melihat mobil dari jumlah orangnya. Jadi nanti kebijakannya kira-kira gini. Kita dagang bus aja. Masih banyak yang beli. Beres ya? Sip? Oke. Sekarang kita naikin. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Beras. Aman ya? Aman. Ini bisa dicobain di kelas sih sebenarnya, dipraktekin buat Materi di bisnis intelijen juga belajar. iya bisa sama. Oh ya ini nih, lu dari kampus dari mana? Dia dari Siber Asia. Jadi cerita bahwa di bisnis intelijen juga bisnis intelijen itu non marketing kan ya? Sama klasifikasi harga, Ya. Jadi dia belajar kayak gini juga. Gitu. Pakai software ini tuh. Power BI. Oke, itu harganya beda. Nah, yang ini gratis saudara-saudara. Jadi saran saya pakai yang gratis ini biar kita. Oh, ngasih tahu dikit aja ya. Udah tahu nggak gajinya orang-orang kayak ginian berapa? Gede. Orang-orang ini, orang-orang yang bisa kayak gini, orang-orang yang bisa jadi dukun data. Udah tahu harganya berapa? Juta. 2 digit lah. Jadi gajinya 2 digit benar. Dan yang jago bisa balik. Padahal Belajar. nggak
kantor ini seperti apa, kita harus bikin program seperti apa supaya cocok sama pelanggan yang kita punya, supaya mau kita jadi naik. Jadi caranya adalah kayak gini ya. Orang yang ini apa sih? Itu kita bikin program supaya harga manusia ini. Tapi 2 digitnya nyebelin sih asli. Di atas 50 sakit hati jadi untuk orang sini, ya. tadi kan hanya contoh data itu baru ada 2 kaitannya dengan bisa ditambah atau tidak ditambah, caranya gimana? Ini sebetulnya banyak, cuma nggak tahu kenapa jadi keluarnya 2. Oh, Sebenarnya banyak sih. berarti bisa ditambah sendiri gitu? Bisa tambah sendiri atau kita punya data sendiri juga bisa sih. Ini data saya kasih lihat datanya Ono ya. Ini datanya Ono yang beneran nih, yang kalau buat ngasih kuliah. Saya masuk ke Orange, bentar, mana Orange nih Orange? Saya kasih data beneran nih ya, ini datanya Ono. Ini data Gelo yang ini mah ya. Ini data beneran. Ini saya kasih lihat, bentar. Oke. Wow. Ini file Excel. Jadi datanya bisa file Excel, bisa senangnya sih. Bisa data murid di sekolah, segala macam bisa. Ini libre. Ini kasih contoh. Ini saya cerita tentang data yang kita lihat di depan ya. Yang Anda lihat di depan ini data tentang UMKM, usaha kecil menengah mikro yang ada di Kota Bekasi. Kalau kita lihat cuma gitu aja sih. Tingkat pendidikan, modal, omset, jumlah pegawai, apakah dia pakai internet nggak, apakah dia pakai marketing internet nggak, omsetnya berapa, kelihatan semua. Yang jadi masalah, Kementerian Koperasi sama UMKM punya 13 juta data ini. Datanya gede banget, 13 juta. Terus dia kagak tahu harus diapain itu data. Seru ya. Kita punya kementerian punya data gede, udah itu bingung mau diapain. Ini beneran nih Pak Oscar. Kita dapat kudu off the record, Pak. Kalau kayak gini harus off the record. Nggak sengaja di record, Pak. Ini lagi on record. Akhirnya undanglah Ono. No, ajarin. Jangan khawatir, Ono sering diginiin sih. Saya diginiin sama BPKP, sama BPK, sama Dirjen Anggaran. Jadi mereka punya data udah gitu bingung mau ngapain. Contoh yang ini aja ya. Coba saya pengen tahu sama dari Anda semua lah. Kira-kira ini ada omset, ada modal. Tadi ada apa sih? Ada pakai internet kagak, pakai marketing internet kagak, ada tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, universitas segala macam. Yang paling menentukan buat omset apa kira-kira? Target pasar. Target pasar ternyata bukan. Jadi yang paling dominan itu nanti ternyata adalah modal ya. Tapi modal itu tidak membuat omset naiknya jeblak. Jadi kalau modal gede, omset gede, ya wajar. Semua orang juga tahu kalau pakai modal gede, omset gede, ya wajar lah. Yang bikin modal kecil, omset gede, itu ada 2. Salah. Ternyata adalah pakai digital marketing sama tingkat pendidikan. Dan itu saya coba dong. Saya ganti semuanya pakai digital marketing. Nah dia kan ada sebagian kecil pakai digital marketing, yang lain nggak pakai digital marketing. Saya coba ganti semua parameternya semua pakai digital marketing. Bener omsetnya. Jadi digital marketing itu bagus. Tapi kalau dilihat data selanjutnya, ternyata yang bisa pakai digital marketing adalah yang S1. Jadi kalau kita lihat datanya ya, yang pakai digital marketing rata-rata S1, yang hanya SMA, SMK itu nggak mengandalkan digital marketing, yang SMP apalagi, mereka rata-rata mengandalkan modal. Nah itu susah buat dapetin omset gede. Jadi omset gede itu terutama kalau kita sekolah sampai S1 pakai digital marketing, jeplak. Tapi itu orang-orang UMKM koperasi nggak tahu, nggak bisa lihat data ini, nggak kelihatan. Asli, pasti tak
Tapi kalau yang 13 juta terpaksa pakai Python nggak bisa. Langsung bisa. Jadi kalau yang level SMA masih bisa. Tapi kalau udah sampai jutaan data, yang ini nggak sanggup. Udah mesinnya bisa. Tapi logika berpikirnya sama. Logikanya sama, tapi kemampuannya beda. Terus ya, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi. Jadi tadi data trainingnya bisa kayak gitu. Sekarang saya kasih contoh ini. Contoh tutup. Masuk lagi shop ini aja. Situ aja santai. Gak enak buat saya pak. Kenapa? Santai aja. Ini saya buang nih ya. Bentar. Oke. Kita percobaan analisa gambar. Ini dipakai di misalnya analisa virus COVID, analisa radiologi, analisa bisa juga itu sih di parkiran. Kan ada kita pakai motor kan ada nomor kan. Kita ngecek ini nomornya nomor berapa, itu juga sama aja sih. Oke. Di situ ada image. Ada image analysis, klik image bawah lagi naik atas. Ya, klik. Oke. Itu ada Input. Ya itu yang nomor 1. Itu apa tulisannya? Input image. Import. Import image, Yeah. geret. Oke, klik import image. Oke, di sini saya import dari folder namanya domestic animal. Domestic animal itu hewan peliharaan, kira-kira kayak gitu ya. Hewannya seperti apa? Tutup. Itu ada image viewer kalau nggak salah. Iya betul. Geret image viewer, sambungin. Oke, klik situ. Klik. Nah, ini hewan. Oke, ada sapi, ada kuda, ada bebek, ada ayam, ada segala macam. Oke. Saya pengen nanya, sapi sama kuda satu keluarga nggak? Beda. Sama ayam? Beda. Sama kucing? Jauh pak. Yang saya tanya kan manusia. Manusia pintar-pintar dong. Bisa bedain antara hewan segala macam ya. Ini bayangin, saya mau nanya ini ke mesin. Kira-kira mesin sama manusia pintar mana? Jangan khawatir, mesin itu tolol. Mesin itu goblok. Kalau nggak dikasih training, nggak dikasih data, dia nggak bisa. Oke. Sekarang logika berpikirnya. Kalau orang yang harus melakukan klasifikasi, dia pasti lihat dulu. Kakinya ada berapa? 4. Itu 4. Dia lihat dulu, ada sayapnya kagak. Dia lihat lagi, ini ada buntutnya kagak. Dia lihat lagi, ini ada pakai bulu atau pakai rambut. Nanti parameter itu dilihat semua. Nanti dia akan mengelompokkan berdasarkan parameter yang dia tadi. Yang jadi masalah, coba kita lihat ini tutup. Klik data. Di situ ada data table, bawah kiri data table geret, sambungin bukan dari situ, dari import image, ya. Udah jago sekarang. Klik pak. Tables, ya. Klik. Ini datanya kayak gini doang nih. Datanya cuma nama apa? Jenis hewan. Bukan jenis. Nama hewan, nama file sih sebenarnya. Bukan nama hewan, nama file. Terus besarnya kilobyte. Terus pixelnya berapa kali berapa pixel. Tidak ada informasi kakinya berapa. Tidak ada informasi buntutnya berapa. Tidak ada informasi matanya berapa. Tidak ada informasi sayapnya berapa. Kagak ada informasi itu ya. Nah, kita pengen si komputer bisa mengklasifikasikan berdasarkan itu. Gimana caranya kita bikin gambar itu keluarin fitur-fiturnya dia. Itu ya. Kita pakai yang namanya neural network. Wah, ini ahlinya Pak Oscar. Cuman saya akan nipu ada semua. Tugas Ono di sini menipu. Ini tutup. Oke. Supaya dia bisa ngitung neural network, saya akan kirim itu ke internet. Di situ ada image embedding. Balik lagi ke gambar. Bukan. Ke bawah. Nah, itu ada image embedding. Kalian
Yang mana Pak? Image embedding. Iya. Ya, kebanyakan bilang buang satu. Buang aja, klik kanan, delete. Remove. Ya udah, sambungin ke image embedding. Dari sini ya Pak? Enggak, dari betul dari sana. Sambung, udah. Oke, coba diklik image embeddingnya. Itu dia nyambungnya kalau bisa kebaca, kalau dekat kita bisa baca, dia ngirim ke Google Inception V3. Oke. Makhluk apakah itu Google Inception V3? Kurang tahu. Cerita bohong seremnya. Ini biar takut aja. Jadi di sini ada Google. Salah. Di dianya. Google Inception V3. Oke, dia buat deep learning, nggak usah ngerti itu apa. Pokoknya kira-kira gambarnya serem kayak gini dah. Wah, pusing lah gitu. Oke. Kalau dalam bahasanya Pak Oscar, iya teh neural network. Wah, jaringan saraf. Harganya seberapa tadi teh 80 miliar berapa tadi? Ah, 10 miliar banyak memang bisa. Yang pasti kita nggak punya duit. Maklum. Plus 62. Duit murah. Jadi kita punya Google punya kayak gituan, udah gitu Google dia infak sedekah ke bangsa Indonesia supaya bisa pakai mesin itu. Gitu ya. Tapi nanti kalau kita lihat benernya dalamnya Google Inception V3, dalamnya persamaan yang dia cari adalah A kali X plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Halo? Ayo. Persamaan AX plus B sama dengan Y. Persamaan apa? Ini pelajaran anak SMA, SMK. Ya, kalian nggak bisa lalu. Persamaan apa? Senyum lagi. Persamaan apa? Mendengar. Persamaan apa? Nggak tahu. Persamaan apa? Nggak tahu. Persamaan apa? Nggak tahu. Bapak guru pelayan. Jadi kalau dalam bahasa matematika tadi teh persamaan linier ya, saudara-saudara. Jadi tolong balik lagi ke bukunya dibaca. Linier. AX plus B sama dengan Y. Tapi kalau di Google jadi ribet kan. Soalnya dia pengen keluarin hasil. Ya. Tutup. Balik lagi ke mesinnya. Mana Pak? Ini. Bukan, ke dia. Ke dalam sini lagi. Oke, ini tutup. Oke, sekarang kita lihat datanya sekarang. Data table, tarik lagi dari data. Data table digeret. Oke. Sambungin ke image embedding. Image embedding masukin, tarik ke data table, buka data table. Perhatiin sebelah kanan ada tambahan ya. Jadi sebelah kanan itu hasil perhitungannya si Google Inception tadi. Dia ngitung kakinya berapa, dia ngitung buntutnya berapa, bulunya berapa, rambutnya berapa ya. Segalanya dihitung. Udah gitu nanti dia kelompokin berdasarkan yang nilainya dekat-dekat. Kaki 4 sama kaki 4. Kaki 2. Ada sayap. Sambungin jadi satu. Oke. Tutup lagi. Sekarang kita ini belum ada labelnya. Ini keluarga siapa belum ada labelnya. Karena belum ada labelnya, kita ngelompokin berdasarkan kedekatan jarak-jarak tadi. Kita ngambil, ini tutup aja data yang sebelah kiri, tutup. Ini image analisisnya ditutup. Bawah kiri. Bawah kiri. Bawah. Oh ini. Ya, tutup. Di atasnya ada tulisan unsupervised. Ya. Di unsupervised turunin ke bawah dikit. Turunin ke bawah dikit, ya stop. Itu bawah ada distance tuh, yang gambarnya segitiga. Iya. Geret distance. Jadi kita mau ukur jarak nih ya. Distance yang jaraknya mirip-mirip karena kita belum ngasih label. Ini teh keluarga sapi, ini teh keluarga ayam. Itu harus dilabelin dulu, tapi ini nggak pakai label. Kita ngukur jarak aja. Yang kakinya sama jadi satu. Yang sama-sama lucu jadi satu. Kira-kira gitu. Nanti ada kelompok lucu ada. Sok sambungin. Salah kembali. Salah Pak. Ini diapain Pak? Sini. Remove aja. Ya. Yang dari yang image embedding. Oke, ini. Sambung. Sekarang hasil distance kita lihat.
kita lihat kelompoknya. Nah itu harus disambungin lagi. Tutup dala. Ini ada naon teh? Banyak. Hierarchical clustering. Wah, serem dah. Ya. Sambung ke sebelah sana. Ya. Tarik ke sana. Yang ini, Pak. Ya, sambungin ke sana. Ya. Coba lihat klasternya. Klaster teh kelompok ya. Yang ini, Pak. Ya. Ya, klik. Nah, itu kelompok-kelompoknya. Ya kan nggak? Susah ya? Kecil kan? Kecil kan? Dibikin setengah lapangan aja. Diginiin nih, bentar. Nggak apa-apa, ini gede, nggak apa-apa. Ini dibikin kayak gini. Tah, kieu maksudna teh. Nah, eta. Nih kan? Beres ya? Supaya kelihatan gambarnya saya akan sambungin ini lagi nih ntar. Image. Image viewer. Saya sambungin ke sini image viewer. Oke. Coba sekarang kita lihat. Oke, ini ada dua. Ada dua. Oke. Sekarang kita klik aja ya. Coba klik ke sini. Oke. Oh iya. Kelihatan? Ini kelompok apa namanya? C1. Salah, itu satu kucing, satu kelinci, Pak. Itu namanya kelompok lucu. Ya. Jadi kita dapatin, oh ini lucu. Nah, so klik yang lain. Nah, ini kelompok naon? Kuning. Kelompok kuning agak lucu juga, cuma ada yang salah. Yang satu ayam, satu bebek, satu lagi anjing. Kalau dia bikin kuning lucu, masukin jadi satu kelompok kuning lucu. Nah, gas. So, klik yang lain. Ini namanya apa? Ayam. Benar. Klik yang lain lagi. Itu namanya soang bebek ya. Coba yang di atas diklik. Itu namanya sapi. Coba kita klik yang rada atasnya dikit. Ya, Sama. klik lagi boleh. Nah, ini mah naon apa? Yang bisa lari teh naon? Kuda. Iya. Nah, sekarang coba kita klik yang ini ya. Klik. Kaki 4 semua kan? Iya. Coba klik yang ini. Burung semua ya? Oh, ada satu pasti salah. Satu salah ya. Yang ini lucu. Tuh kan bisa dapet. Ini kita nggak ngasih tahu apa-apa ke mesinnya ya. Kita nggak ngasih tahu ini apa. Tapi dia bisa ngomongin sendiri. Oh, itu namanya mesin learning. Beres ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada aman? Aman. Bisa nanti pulang ke rumah buat main kayak gini ya? Bisa. Cikgu mau gajinya. Gajinya di anak saya sendiri langsung. Jadi dia kerja, tadinya dia kerja di startup kayak gitu. Jadi sekitar 20-an lah sebulan. Terus dia S2 di AI. Dia tulis dong di CV-nya dia kandidat S2 AI. Ngelamarlah dia di LinkedIn ke 50 perusahaan di luar negeri. Dapat dari Polandia sama dari Estonia. Gajinya berapa? 80. Saya bapaknya agak sakit hati. Lanjut bisa. Jadi supaya ilmu ini gampang, mainan kayak ginian, nanti harus banyak latihan. Kalau bisa dari sekarang latihan, jadi oke. Nanti kalau punya utang sama sekolah bisa dibayar. Ada yang utang nggak sih, Pak? Banyak. Oh, banyak juga. Bener kan? Jadi kalau ini mulai dimainin, wah nanti gajinya oke banget. Kalau cuma gaji bangsa 5 juta nggak dapet. Ini gaji udah 2 digit, sudah mendekatin 3 digit. Tapi itu udah levelnya S2 ya. Kalau yang baru kayak SMK kayak gini mungkin gajinya di bawah. Terus ya? Cek. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Ada? Kita beri aplaus dulu pada Rizky ya tuh. Rizky, terima kasih. Nuhun. Pisan. Sok kumaha? Ini Pak, di model saya tuh yang orange-nya Ya.